Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Bahwa Yesus ketika dia menjadi imam besar saat ini dalam bait suci di sorga adalah menurut aturan Melkisedek. Apa artinya? Melkisedek menjadi imam jauh sebelum ada aturan bahwa orang Lewi lah yang boleh jadi imam. Dan mereka inilah yang menubuatkan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Karena Yesus tidak datang pada tanggal 22 Oktober 1844, maka mereka diejek-ejek dan dipermalukan. Itu berakhir ketika Yesus mati disalibkan di Golgota. Keimamatan Harun itu berakhir di situ. Kenapa? Karena mulai saat Yesus disalib, Tuhan tidak lagi menerima korban. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Teman-teman semua, seperti biasa kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Tapi sebelumnya aku tidak bosan-bosan ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel dari YouTube Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan juga apabila teman-teman nih punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Dan apabila teman-teman punya kesaksian ataupun hal-hal yang ingin didoakan secara khusus, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Nah, saat ini kita akan segera memulaikan episode kita, namun sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Kota yang jahat. Babel. Enggak, kota yang jahat yang dibakar. Pas. Coba. Biasanya di dalam doa kita minta apa ke Tuhan? Berkat, kesehatan. Ya, dikit lagi. Kesehatan, perlindungan. Enggak, yang tadi. Permintaan. Enggak. Kita minta apa ke Tuhan? Tuhan minta berkat. ya, dikit lagi. Minta rezeki. Kata lain dari, maksudnya ada awalan dan akhiran dari berkat. Tuhan berkat. Berkati. Iya. Dikit lagi. Memberkati. Iya. Selain nabi ada Pelayan. enggak. Selain nabi ada Rasul. dikit lagi. Nana Eli misalkan. Rasul. Bukan. Nabi Paulus. Bukan. Titik-titik bonjol. Imam. Ya. Ratu. Permaisuri. Enggak. Pasangan ratu. Raja. Ya. Banyak anak. Musa. Iya. Selain persembahan kita kasih apa? Perpuluhan. Yes. Kewajiban. Kata lain dari kewajiban. Yang harus kita lakukan. Yang harus kita ikutin.
Dan hak sekolah. Oh, peraturan? Ya. Oke. Kalau papasan sama orang namanya apa? Pertemuan? Yes. Titik-titik dan Gomora. Sodom? Ya. Oh. Akhirnya. Kalian lihat semuanya, Ah. itu menjurus ke siapa? Satu Coba. tokoh. Oh. Abraham, Raja, Imam. Siapa ini? Abraham. Istri siapa sih yang Lot? Bukan ya? Kayaknya. Lot. Salah. Salah. Melkisedek. Oh. Oh. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita akan segera nih membahas tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini. Tapi tentu saja aku tidak akan membahasnya sendirian karena aku nggak bisa teman-teman. Kita butuh narasumber dan saat ini aku telah ditemani dengan Pendeta Antonius Saparinus. Shalom Pendeta, apa kabar? Halo, puji Tuhan sehat walafiat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan. Puji mereka Tuhan, baik-baik juga. sehat-sehat. Semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam kondisi yang sehat ya Pendeta. Amin, amin. Kebetulan aku sih saat ini lagi kurang sehat Pendeta. Karena kan memang kayaknya cuaca akhir-akhir ini agak suka berganti-ganti ya. Kadang hujan, kadang enggak. Kalau di Jakarta nih teman-teman. Tapi semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada masih dalam lindungan Tuhan dan juga sehat-sehat ya Pendeta. Amin, amin. Oke, Pendeta. Barusan tuh kita mengikuti satu video games, maksudnya Ya. games yang diadakan sama teman-teman yang lain. Dan seharusnya nih teman-teman Facebook udah tahu ya Pendeta siapa yang akan kita bahas kali ini. Benar. Dan tapi Pendeta, sejujurnya tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini tuh kayaknya kurang sering dibicarakan ya Pendeta. Iya. Tidak seperti tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal seperti Daniel, Daud ataupun Salomo. Nah kita boleh langsung ini kali ya Pendeta langsung kasih tahu aja. Teman-teman juga udah tahu lah yang akan kita Iya. bahas itu siapa Pendeta? Melkisedek yang Melkisedek. menurut banyak orang underrated tapi sebenarnya ini highly profile. Wih, highly Nah, profile. Agak ya. underrated karena jarang dibahas tapi ternyata profilnya itu high ya Pendeta Iya, ya. high profile. High profile, very Iya. high profile. Nah, Pendeta, karena kan ini jarang banget nih Pendeta dibahas di khotbah-khotbah, bahkan kayaknya di cerita anak-anak tuh kurang dibahas juga Pendeta si Melkisedek ini. Nah, kita akan bahas Melkisedek ini dari mana kalau gitu Pendeta? Oke, kita akan bahas Melkisedek dari kaitannya dengan keimamatan Imam besar Yesus Kristus. Dan oke. itu terdapat di dalam Ibrani pasal 7 ya. Mhm. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28 ya. Seperti biasa kita bergantian ya, Oke, Pendeta, siap. Ya, ladies first. Ladies first. Oke, teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, teman-teman juga boleh buka Alkitab ataupun Alkitab yang ada di handphone masing-masing. Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah
pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Lalu kita lanjut, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. sebab tentang dia diberikan kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkannya oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dan yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Wow. Oke, pendeta. Kalau dari ayat-ayat yang telah kita baca ini, sebenarnya Melkisedek tuh siapa sih, pendeta? Oke. Jadi Melkisedek ini adalah seorang raja dan juga seorang imam besar. Ya. Dan nama Melkisedek ini seperti yang sudah dibaca tadi artinya Raja Salem atau raja yang membawa damai. Sebenarnya ini juga adalah gelar lain untuk Yesus sendiri sebagai Raja Damai. Oke. Dan pertama kali Melkisedek ini disebutkan terdapat di dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke 18. Oke. Ya, aku boleh baca ya, pendeta? Ya, silakan dibacakan, Sister. Pertama kali Melkisedek disebutkan dalam Alkitab ada di dalam Kejadian 14 ayat 18. Teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh buka bersama-sama. Kejadian 14 ayat 18, aku bacakan. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Iya. Dan di keseluruhan Alkitab namanya disebutkan lebih kurang 12 kali. Tadi yang pertama di dalam Kejadian 14 ayat 18 itu sekali disebutkan. Kemudian di dalam Mazmur 110 ayat 4, nanti kita akan bahas ke sana.
Dan 10 kali namanya Melkisedek ini disebutkan di dalam kitab Ibrani. Ya, dan nanti kita akan menuju ke sana. Jadi kalau kita perhatikan bacaan kita tadi mengenai keterkaitan Yesus Kristus dan Melkisedek, di situ dijelaskan dengan sangat-sangat detail, spesifik, dan menurut saya sudah sangat-sangat jelas bahwa Yesus ketika dia menjadi imam besar saat ini dalam bait suci di sorga adalah menurut aturan Melkisedek. Apa artinya? Melkisedek menjadi imam jauh sebelum ada aturan bahwa orang Lewi lah yang boleh jadi imam. Dan itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika bangsa Israel sudah sebagian memberontak kepada Tuhan dengan menyembah anak lembu emas, maka ketika Musa turun dengan membawa 2 loh batu itu, karena saking emosinya Musa, dia hempaskan 2 loh batu itu ke atas tanah dan retak. Dan yang terjadi adalah Tuhan memerintahkan untuk mereka yang menyembah berhala itu dibunuh. Dan yang mengeksekusi orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah anak lembu emas itu adalah dari suku Lewi. Jadi suku Lewi inilah yang menumpaskan orang-orang yang menyembah berhala itu. Dan karena itu Tuhan mempercayakan kepada mereka, suku Lewi, sukunya Harun, Musa dan Miriam menjadi keturunan imam. Ya, mulai saat itu. Dan sampai pada zaman Yesus, keturunan Lewi lah yang memegang tampuk keimamatan. Namun keimamatan dari Melkisedek ini sudah ada jauh sebelum keturunan Lewi itu ada. Ya, karena Abraham adalah bapa leluhur dari keturunan atau suku Lewi. Dengan kata lain, keimamatan dari Melkisedek ini jauh lebih dahulu, jauh lebih sempurna, dan tentunya jauh lebih baik dari keimamatan Harun. Wah, luar biasa ya pendeta. Ternyata baru sebentar aja nih kisah dari Melkisedek ini udah lumayan banyak ya pendeta. Tapi kita akan berhenti sejenak pendeta. Kita akan membahas Melkisedek lebih dalam lagi di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah pendeta, tadi kita sudah terhenti nih pendeta dari siapa sih Melkisedek itu. Kita kasih profilnya sedikit lah tadi itu tentang Melkisedek. Dan pendeta juga sempat bilang Melkisedek ini 12 kali namanya disebut di Alkitab. Ya. Cuman ada beberapa ayat yang belum kita baca ya pendeta. Benar. Kita mau langsung baca di ayat yang mana nih pendeta? Oke, jadi kita langsung ke Mazmur 110 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oke. Ini aku yang baca ya pendeta? Iya. Oke. Kalau gitu kita semua teman-teman Facebook kita kembali buka Alkitab kita dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Mazmur 110 ayat 1 sampai 7, penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia menemukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Di sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Ya, betul. Iya, jadi Mazmur 110 ini berisi cerita tentang Melkisedek diangkat oleh Tuhan sendiri untuk menjadi imam besar. Wow. Dan aturan keimamatan inilah yang dilanjutkan oleh Yesus. Ya, kadang-kadang ya bukan kadang-kadang sering ahli teolog juga menganggap bahwa Melkisedek yang datang menemui Abraham dan Abraham memberikan persepuluhan kepadanya, kemudian Melkisedek memberkati, mereka bilang itu adalah Yesus sendiri yang datang. Nah, ini menurut teori-teori, tapi kepastiannya Alkitab tidak memberitahukan itu. Jadi selanjutnya ketika Yesus yang tadinya adalah dari keturunan Yehuda ya,
keturunan Yehuda dari silsilah Raja Daud. Kalau Yesus masih di dunia ini, sampai saat ini pun dia tidak akan pernah bisa menjadi imam. Tapi ketika dia terangkat ke surga, dia memulai pelayanannya sebagai imam, dan itu dimulai dari bilik suci. Ya. Dan ada penjelasan dari mana tuh, Sister? Oh ya, di sini aku ada contekannya nih teman-teman. Jadi ada salah satu tambahan nih teman-teman, yaitu dari Eastern Bible Dictionary. Sang Rasul menunjukkan keunggulan keimamatannya, yaitu Melkisedek, dibandingkan dengan Harun dalam beberapa hal ini. Aku bacakan semuanya, pendeta. Jadi ada 7 poin nih teman-teman semua dari menurut Eastern Bible Dictionary. Bahkan Abraham memberikan persepuluhan kepadanya. Ini Melkisedek ya teman-teman. Dan Melkisedek juga memberkati Abraham. Dia adalah tipe seorang imam yang hidup selamanya, yang juga kita sudah baca di ayat-ayat sebelumnya. Lalu Lewi meskipun belum lahir memberi persepuluhan melalui pribadinya Abraham, yang Abraham pun memberikannya kepada Melkisedek. Kepastian keimamatannya di dalam Kristus menyiratkan pembatalan sistem keimamatan Lewi. Dia diangkat menjadi imam bukan tanpa sumpah. Lalu keimamatannya tidak dapat diteruskan atau diganggu oleh kematian. Nah itu pendeta. Iya, jadi apa maksudnya keimamatan Yesus Kristus tidak dapat diganggu-gugat oleh kematian? Karena Yesus Kristus saat ini hidup kekal di surga sana. Dia tidak akan pernah mengalami lagi kematian seperti yang ia alami ketika dia berada di dunia ini, mati di kayu salib. Namun pada hari ketiga bangkit kembali. Dan kita tahu bersama dia masih meluangkan 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Dan sesudah itu ia terangkat ke surga. Nah, coba kita baca kisahnya di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Oke. Kembali kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wow. Iya, jadi ketika Yesus terangkat ke surga, dia memulai pelayanan keimamatannya sebagai imam di bilik suci. Nanti ada satu peristiwa yang ditandai dengan penglihatan oleh Hiram Edson ya. Hiram Edson ini adalah seorang pionir yang hidup di rentang waktu 1800-an. Sesudah Masehi tentunya ya, bukan sebelum, sesudah Masehi. Hiram Edson, dia ini adalah juga seorang pengikut Millerite yang setia, dan mereka inilah yang menubuatkan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Karena Yesus tidak datang pada tanggal 22 Oktober 1844, maka mereka diejek-ejek dan dipermalukan. Dan oleh karena malunya, saking malunya, dia tidak lagi jalan di jalan besar. Dia lewat ladang jagung untuk menghindari ejekan dari orang-orang yang bertemu dengan dia. Dan ketika dia berpikir, kenapa Yesus belum datang? Kenapa Yesus belum datang? Dan diberikanlah kepadanya sebuah penglihatan, di mana dia melihat Yesus Kristus, imam besar, berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci pada tanggal 23 Oktober 1844 untuk memulai pelayanan keimamatannya sebagai imam besar untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Berarti luar biasa sekali ya pendeta. Bahkan Melkisedek itu bisa dibilang perannya dia tuh hampir sama sebelum ada Yesus, sebelum Yesus ke bilik maha suci. Melkisedek seperti Yesus juga pendeta berarti ya? Iya, jadi itu pelayanan Melkisedek di dunia. Setelah dia muncul di kitab Kejadian dan di kitab Mazmur, tidak pernah lagi diceritakan di sepanjang perjanjian lama bagaimana tugas pelayanan dari si Melkisedek ini. Namun kemudian nanti di kitab Ibrani saja ya. Jadi dia hanya muncul di 3 kitab. Kejadian, Mazmur, dan kitab Ibrani. Jadi ini orang yang jarang disebutkan seperti saya sebutkan tadi, tetapi sangat berpengaruh di dalam peran
keimamatan dan keselamatan manusia khususnya. Wah, luar biasa sekali berarti ya pendeta. Walaupun namanya cuma sedikit nih di Alkitab, tapi ternyata pengaruhnya luar biasa ya pendeta. Benar. Luar biasa sekali Melkisedek ini. Nah, tapi pendeta kita harus berhenti sejenak dan juga teman-teman Facebook. Kita akan mengikuti kembali kisah tentang Melkisedek di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, pendeta tadi kita udah bahas beberapa tentang Melkisedek kan ya pendeta. Profilnya dia seperti apa, dan kita baca ayat-ayat yang menyebutkan namanya nih pendeta. Benar. Nah, saat ini kembali nih pendeta, aku kan udah dikasih contekan nih dari pendeta teman-teman Facebook. Yaitu yang menjelaskan tentang Melkisedek ini. Yaitu ada dari buku yang penulisnya bernama Ellen G. White, dan nama bukunya adalah The Spirit of Prophecy Volume 2 Silver Spring. Tulisannya seperti ini. Imam besar dirancang dengan cara khusus untuk mewakili Kristus yang akan menjadi imam besar selamanya menurut peraturan Melkisedek. Peraturan keimamatan ini tidak untuk diteruskan kepada yang lain atau digantikan oleh yang lain. Nah, pendeta boleh berikan penjelasan lebih lanjut pendeta mengenai pernyataan ini? Iya, jadi maksud dari Nyonya White menyebutkan itu atau mengatakan itu oleh karena setelah Yesus menjadi imam besar di surga, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Karena itu dia tidak akan pernah digantikan. Karena seorang imam besar seperti Hanas dan Kayafas, nanti satu orang itu mati baru dia digantikan. Jabatan imam besar itu adalah seumur hidup. Ya. Nanti dia mati baru bisa digantikan. Nah, luar biasa ya jabatan itu ya. Seumur hidup dia menjabat. Wah, ini kalah presiden. Iya kan? Nah, itu saja mengapa disebutkan demikian. Namun saat ini ketika Yesus ada di surga dan aturan untuk membawa korban ketika orang berdosa itu sudah digenapi lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 menyebutkan ini. Boleh dibacakan lagi ya, Nah? 1 Petrus 2 ayat 9, Ya. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya. Jadi ayat ini memberitahukan kita bahwa setelah Yesus terangkat ke surga, mulai saat itu kita menjadi imam untuk diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita orang berdosa tidak perlu lagi membawa korban ke bait suci, menyembelihnya di sana, dan pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh karena sudah ada korban yang menggantikan kita. Saat ini Yesus katakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Tuhan yang adil dan setia, yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jadi bagian kita hanya tinggal mengakui dosa-dosa kita. Untuk pengampunan dan penyucian, Tuhanlah yang melakukannya untuk kita. Amin. Dan pendeta, satu hal yang menarik ya pendeta dari kisah Melkisedek ini, kan pendeta bilang bahwa kita saat ini menjadi imam kita atas pribadi kita, imam atas pribadi karena Yesus telah menggenapkan dirinya sebagai korban kan pendeta. Ya, kita. Nah, salah satu yang menarik adalah mungkin kalau kita kaitkan dengan Melkisedek ini kan pendeta juga sempat bilang beberapa kali bahwa namanya di Alkitab itu cuma ada di 3 kitab. Dan cuma 12 kali disebutkan di satu Alkitab yang besar ini. Betul. Walaupun namanya cuma sedikit disebutkan, tapi pengaruhnya besar sekali pendeta. Nah, itu juga menjadi pelajaran kayaknya untuk kita semua ya pendeta. Kadang kita lupa pendeta, walaupun kayaknya peran kita kecil gitu pendeta di masyarakat. Peran kita mungkin di keluarga kecil atau peran di pertemanan kita kecil, tapi sebetulnya kisah Melkisedek ini memberitahukan kepada kita semua bahwa ternyata walaupun cuma sedikit kali disebutkan, perannya luar biasa besar. Benar. Dan sebagai imam atas diri kita sendiri, kita pun punya peran yang luar biasa pula terhadap orang-orang di sekitar kita. Itu apakah itu valid pendeta? Iya, tentu valid. Jadi bukan berapa banyak namamu disebutkan, tetapi apa
sumbangsi di dalam kehidupan kerohanian orang lain yang sudah Anda lakukan untuk keselamatan mereka tentunya. Iya, betul. Nah, karena jabatan imam ini adalah tugas mengantarai umat kepada Tuhan. Ya, Itu tugas imam sesungguhnya, mengantarai umat kepada Tuhan. Nah, jadi sebetulnya ketika pendeta jelaskan bahwa kita adalah imam atas diri kita sendiri dan bahwa deskripsi lebih lanjut pekerjaan imam itu mengantarai umat dengan Tuhan, berarti luar biasa sekali tanggung jawab kita sehari-hari di kehidupan kita ya pendeta. Kita bisa betul-betul mengantarai orang lain terhadap Tuhan ataupun sebaliknya kan ya pendeta. Berarti sebagai imam atas diri kita sendiri ini, kita semua harus lebih dekat kepada Tuhan ya pendeta. Karena untuk mengantarai umat-umat dengan Tuhan, gimana caranya kalau kita tidak dekat ya pendeta ya? Jadi kembali diingatkan lagi kepada kita semua sebagai imam atas diri kita sendiri, kita kembali diingatkan untuk membangun hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan supaya betul-betul kita bisa menjalani tugas kita sebagai imam untuk mengantarai umat dengan Tuhan ya pendeta. Benar. Jadi itu secara pribadi, namun secara keluarga, ya pendeta. Ya, secara keluarga yang menjadi imam besar di dalam keluarga adalah sang suami atau sang ayah, si bapak. Ya. Peran ini adalah mewakili peran Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus juga katakan, hai suami, kamulah kepala terhadap keluarga. Jadi peran suami sama dengan peran Yesus di dalam hal menjadi imam besar. Jadi para bapak, para suami dimanapun Anda berada menyaksikan siaran ini, Anda perlu tahu bahwa Anda adalah imam besar di dalam keluarga Anda. Pastikan setiap hari ada mesbah pagi dan petang, dan biarlah Anda kembali ke mesbah di dalam doa, kerendahan hati, pujian dan iman yang kuat, ya, yang terus menyala api Roh Kudus itu di dalam rumah tangga Anda. Ya betul pendeta. Dan kayaknya bukan cuma untuk para suami dan bapak nggak sih bapak? Pendeta, tapi para calon-calon suami dan juga para calon-calon bapak nih ya pendeta. Iya, itu benar. Juga harus dipersiapkan dari sebelum jadi suami dan bapak kan pendeta. Benar, ini beyond ini. Iya, karena kalau cuma untuk suami dan bapak, para calon-calonnya kan juga harus diperbiasakan kan pendeta. Karena kalau nggak dibiasain nih, nanti pas udah jadi suami dan bapak ternyata malah nggak dilakukan ya pendeta. Benar. Jadi kembali lagi diingatkan nih untuk teman-teman yang masih seusiaku mungkin yang belum jadi suami ataupun bapak, calon-calon suami dan calon-calon bapak, perbiasakan diri untuk menjadi imam yang baik ya pendeta. Benar sekali. Betul sekali. Nah pendeta, ada lagi nih pendeta, aku mau bertanya pendeta mengenai Melkisedek. Dia kan namanya memang cuma lagi-lagi cuma sedikit aja nih pendeta. Dan dia adalah imam di kalau dibilang di Alkitab adalah imam besar. Ya. Tapi pendeta, dia dengan Harun tuh sebetulnya kalau secara ini lebih, sebetulnya ada yang lebih besar nggak sih pendeta? Kalau tadi kita lihat di Alkitab tuh kayaknya seolah-olah Melkisedek tuh lebih besar dari Harun gitu pendeta. Ya, kalau dari sisi perbandingan antara Harun dan Melkisedek dalam peran keimamatan, seperti yang saya sebutkan tadi, lebih dahuluan Melkisedek, baru kemudian keimamatan menurut Harun, suku Harun ya, atau suku Lewi. Ya. Dan itu berakhir ketika Yesus mati disalibkan di Golgota. Keimamatan Harun itu berakhir di situ. Kenapa? Karena mulai saat Yesus disalib, Tuhan tidak lagi menerima korban untuk penghapusan dosa. Itu sebabnya mengapa pengampunan dosa kita hanya dapatkan lewat darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Lewat itu setelah Yesus disalibkan. Dan tidak ada lagi cara lain sampai hari ini di mana manusia boleh memperoleh pengampunan dosa hanya lewat darah Yesus Kristus. Jadi betapa luar biasanya Tuhan Yesus ya. Dialah imam besar kita, dia jugalah korbannya. Jadi ketika dia masuk ke dalam bilik maha suci itu, dia membawa darahnya sendiri yang tak bercacat celah. Wow. Jadi memang betul ya pendeta apa yang pendeta sampaikan di awal, bahwa seorang Melkisedek ini yang terkenal kan sebenarnya Harun pendeta. Yang selalu diingat-ingat imamnya bangsa Israel tuh Harun. Betul yang pendeta katakan di awal bahwa
Melkisedek ini seorang yang underrated tapi high profile. Ya. Jadi jangan berkecil hati teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak terlalu dikenal orang lain. Siapa tahu teman-teman adalah seorang Melkisedek yang lain yang underrated, yang kayaknya seperti dilupakan padahal profilnya tuh sangat high ya pendeta. Jadi tapi pendeta kita harus berhenti kembali nih pendeta. Kita harus mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi di Faithbook, What's on your mind? Nah pendeta, kita sudah di segmen terakhir nih pendeta. Pendeta boleh berikan kesimpulan dari kisah tentang Melkisedek ini pendeta. Oke, jadi keimamatan Melkisedek atau yang kemudian dilanjutkan oleh Yesus Kristus adalah selamanya. Dia adalah manusia dan ilahi dan juga hidup kekal. Itulah Yesus Kristus. Dan aturan keimamatan yang lebih baik untuk jiwa-jiwa yang didamaikan, diantarai dan diselamatkan. Dalam pelayanan bagi semua umat manusia di bilik maha suci di dalam bait suci surgawi. Keimamatan yang rajani dari Yesus Kristus ini adalah satu-satunya tatanan yang tidak memiliki kekurangan. Selanjutnya sebagai imam besar untuk diri sendiri dan kepada para suami dan bapa, ini yang perlu kita ingat. Sebagai imam besar keluarga bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan rohani keluarga dan harus melaksanakan ini mengikuti pola imam besar agung yaitu Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Jadi seorang imam besar keluarga juga harus mengorbankan dirinya untuk keselamatan dari orang-orang yang dikasihi. Luar biasa sekali pendeta. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa pendeta. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pelajaran tentang imam besar Melkisedek yang bukan hanya seorang imam tetapi juga adalah seorang raja. Biarlah kami di dunia ini ketika Tuhan mempercayakan kami untuk menjadi imam bagi diri kami sendiri, kami benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan imam besar kami yang ada di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ajarlah para bapak-bapak dan para suami untuk benar-benar dapat melakukan pada bagian mereka apa yang perlu dilakukan untuk mengantarai keluarga dengan imam besar di surga. Sehingga seluruh keluarga umat-umat Tuhan boleh diselamatkan. Itulah kerinduan dan pengharapan kami semua yang sudah kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, imam besar kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pendeta, terima kasih banyak pendeta untuk pelajaran yang luar biasa mengenai seseorang yang underrated tapi high profile ini pendeta. Semoga pendeta diberkati dalam pelayanan ya pendeta. Dan saat ini teman-teman Faithbook, aku tidak bosan-bosannya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk login di channel YouTube dari Faithbook ini. Dan juga teman-teman boleh nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Faithbook. Dan jika teman-teman semua memiliki tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Demikian saja episode kita kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah!